Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Alafia Pasapa, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini saya akan membahas bagaimana teori kesadaran dalam psikologi kognitif bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi langsung dalam membentuk Indonesia yang lebih berdaya saing. Dalam kehidupan modern, kita dituntut untuk cepat, cerdas, dan sadar akan setiap keputusan yang kita ambil. Disinilah peran teori kesadaran dalam psikologi kognitif menjadi sangat penting. Kesadaran bukan hanya soal bangun dan terjaga, tapi bagaimana kita menyadari pikiran, emosi, dan lingkungan secara aktif untuk bertindak secara cepat. Saya telah mereview dua jurnal ilmiah. Yang pertama ada jurnal nasional yang berjudul Sekilas Tentang Kesadaran oleh Diki Hasjarjo pada tahun 2005. Yang kedua ada jurnal internasional A General Theory of Consciousness oleh Abraham Pepper pada tahun 2020. Menurut Hasjarjo, kesadaran itu punya dua sisi penting. Yang pertama, ada aspek fungsional, yaitu perhatian dan kewaspadaan terhadap lingkungan. Yang kedua ada aspek fenomenologis, yaitu kesadaran diri dan refleksi pengalaman pribadi. Hasjarjo juga mengutip teori global workspace dari Peirce, di mana kesadaran berfungsi seperti panggung utama yang menyorot informasi penting dan menyingkirkan yang tidak relevan. Ini menjelaskan mengapa kita bisa fokus bekerja meski banyak distraksi. Dari jurnal Pepper, saya belajar bahwa kesadaran adalah bagian dari mekanisme adaptasi. Ketika kita menghadapi masalah baru, otak kita mencari solusi dan mengubahnya menjadi gambaran sensorik yang bisa kita pahami. Itulah momen kita sadar akan situasi dan bisa mengambil tindakan. Contoh nyatanya seperti seorang atlet saat bermain. Seorang atlet itu tidak berpikir dengan kata-kata, tapi dengan rasa dan citra. Itu adalah bentuk kesadaran yang sangat cepat dan efisien. Kesadaran dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, di bidang pendidikan, siswa dengan kesadaran diri tinggi lebih mudah fokus, memahami materi, dan mengatur waktu. Yang kedua ada pekerjaan. Karyawan yang sadar akan emosi dan tujuan kerjanya cenderung lebih produktif dan kolaboratif. Kehidupan sosial, ada kesadaran diri dan sosial membuat seseorang lebih bijaksana dalam berinteraksi, lebih empatik, dan mampu membangun relasi yang sehat. Bayangkan, jika generasi muda Indonesia memiliki tingkat kesadaran tinggi, tentu akan lebih siap bersaing secara global. Kesadaran bukan hanya tentang kita tahu apa yang terjadi di sekitar, tetapi tentang bagaimana kita menyikapinya secara refleksi dan bijak. Dengan memahami dan melatih teori kesadaran dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.